Mari berbincang tentang kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Teman-teman, kita ketemu kembali kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang jari manis dan jari kelingking. Jari manis yaitu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Lalu jari kelingking, untuk mewujudkan komitmen tersebut dibutuhkan latihan dengan tertib, disiplin, dan serius. Ada ungkapan Jawa begini, gliak-gliak tumindak, sareh pakoleh. Jadi usaha yang dilakukan perlahan-lahan itu pada akhirnya akan mencapai tujuannya. Kita nembang dulu ya, versi pangkur. Saben dina kudu padang, nanging listrik becik ditata perti. Ojo nganti gawe wuru, wayah bayar bisa ganjar. Upor ampe digawe irit saestu, ben jumbuh watese daya, sak brayat saeko kapti. Pada suatu hari, Ibu A dan Ibu B bertemu sama-sama membayar listrik. Ketika sampai pada gilirannya, Ibu A membayar 750.000, tapi Ibu B ini 400.000. Nah, Ibu A kaget, loh kok bisa murah sekali? Lalu mereka berdiskusi, ini tinggal berdekatan dengan watt yang sama, lalu pemakaiannya juga 11-12 mirip, tapi kenapa jauh berbeda? Nah, kita ingat-ingat ya, arus ya, ingat listrik, ingat arus. A, sebaiknya ketika berhemat itu ajaklah keluarga kompak, sehati, supaya bisa mencapai tadi hasilnya. Nah, kemudian R itu reduksi pemakaian, pengurangan yang tidak penting. Kembali ke Ibu A dan B tadi ya, mengapa sangat berbeda? Ibu A ini hampir setiap hari itu mencuci dengan mesin cuci, juga setrika. Kadang setrika nggak langsung banyak, satu disetrika, mau pakai mendadak setrika lagi. Sedangkan Ibu B itu mesin cuci itu hanya dipakai seminggu 2 kali, sekalian dikumpulin baru dicuci. Setrika juga begitu, seminggu sekali, kecuali mendesak. Dan AC di tempat Ibu A, ibu yang asal saja tadi ya, itu AC-nya dipanjer saja, hampir non-stop 24 jam di 2 kamar. Tapi Ibu B enggak, karena semua penerangannya, ventilasinya cukup, jadi hanya menggunakan AC seperlunya, tidak terus-menerus non-stop digunakan. Lalu pada pemakaian lampu itu pun demikian. Di rumah Ibu B, ibu yang baik tadi, penerangannya sangat cukup. Tetapi di ibu yang A, itu hampir tiap-tiap hari di dapur tuh selalu nyala, karena gelap kalau nggak dinyalakan. Kemudian pemakaian alat-alat yang lain, peralatan yang lain tidak ditonton. Di Ibu A ini juga cuma kecil wattnya, televisi, komputer, tab, meskipun tidak didengar juga, sambil lalu dibiarkan saja. Habis cas HP, kabelnya ya nancep saja, nggak diambil. Sedangkan di Ibu B ini rapi, kabel-kabelnya tersusun rapi, yang tidak diperlukan dilepas dan dimatikan. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, Ibu A ini tidak pernah mengingatkan anak atau suaminya, tapi Ibu B ini kompak. Upayakan untuk hemat atau pemakaian alat-alat yang memang wattnya kecil, tetapi ini tentu tidak langsung dibeli semuanya ya. Kalau contohnya kulkas yang ada inverternya itu lebih irit, tetapi tunggu sampai semuanya bisa ready baru diganti secara bertahap.
itu bisa menolong sangat banyak. Juga pada waktu pembangunan rumah di awal, genteng kaca, jendela, penerangan itu harus cukup, juga ventilasinya. Kemudian S itu saling mengingatkan, harus bersama-sama. Saling menolong, saling mengingatkan, itu akan mencapai hasil yang signifikan. Kita diingatkan kata bijak ini. Saving electricity makes life happy. Jadi dengan sungguh-sungguh menghemat listrik ini membuat bahagia. Sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu kembali pada tayangan berikutnya. Like dan subscribe.